Membasmi kutu Halo rambut sahabat hanya salon dengan semua, produk yang saya sudah ada yakin di dan salon. percaya bahwa sebagian besar 95% dari kalian tahu ini obat apa. Ya, ini adalah Peditok. Ini adalah obat yang dari tahun-tahun zaman dahulu sudah kita pakai untuk mengobati kutu rambut. Ya, dan pasti kalian udah kenal banget mungkin dari masih kecil ya. Tapi tahu nggak sih bahwa di salon kita itu ada beberapa produk yang bisa kita gunakan untuk membasmi kutu rambut di klien kita. Jadi kalau misalnya si klien kita datang dengan keluhan rambut yang banyak kutunya dan kebetulan kita tidak sedia produk ini, ya, kita bisa gunakan produk-produk yang lain yang ada di salon kita. Mau tahu apa? Oke, saya akan jelaskan secara detail apa itu produknya dan juga bagaimana cara pencampuran dan juga cara menggunakannya. Tapi sebelumnya, kalian harus siapkan dulu beberapa alat ini nih ya. Saya akan tunjukkan alat apa aja yang harus kita gunakan untuk proses membuang kutu rambut pada klien tanpa menggunakan Peditok. Ya, kadang-kadang juga kan ada orang yang memang si kutunya itu sudah kebal dengan obat ini sehingga dia tidak mau mati lagi. Nah, kita bagaimana mensiasatinya untuk masalah-masalah seperti itu? Oke, alat apa aja sih yang harus kita gunakan? Yang pertama pastinya ada handuk. Ya, ini handuk warna putih. Kalau bisa yang bekas-bekas aja yang siap buang. Jadi karena di sini nanti setelah kita pakai banyak kutu-kutu yang nempel dan siap kita buang. Jangan dicuci lagi. Jadi cari handuk yang warna putih dan memang sudah jelek. Kenapa warna putih? Biar kita lihat ya hasil dari proses ini seperti apa nanti akan menempel di handuk-handuk ini. Oke, handuk putih ya. Setelah handuk, apalagi ini adalah mangkuk cat atau yang ya biasa kita pakai untuk mangkuk cat, tapi kita gunakan nanti untuk mencampur produk yang kita gunakan untuk membunuh si kutu-kutu itu ya. Yaitu mangkuk, jepitan pastinya, jepitan buaya atau jepitan bebek. Ya. Kemudian sarung tangan karet atau sarung tangan plastik atau apa aja ya. Ini sarung tangan latex kebetulan saya punya. Ya. Kemudian sisir pastinya. Kuas cat. Yang paling penting adalah produknya, yaitu ini. Ini oksidan ya. Oksidan atau namanya peroxide atau developer, apapun namanya, tapi kita menggunakan yang 20 volt atau 6%. Ya, pastikan yang 20 volt atau 6%. Ya, mereknya apa aja? Karena saya tidak terpacu kepada merek. Jadi bebas apa aja yang ada di salon kalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini adalah hair mask atau krem. Ini tapi tolong diperhatikan khusus yang varian mint, dan varian mint biasanya kita gunakan untuk anti dandruff atau anti ketombe. Oke, sekarang bagaimana cara prosesnya? Nah, prosesnya sendiri pertama-tama pastinya kita harus pakai sarung tangan ya. Kita pakai sarung tangan yang kita udah siapkan, sarung tangan karet atau sarung tangan plastik bebas ya. Kita gunakan sarung tangan biar kita aman karena kita akan megang rambut yang berkutu. Oke, kita pakai sarung tangan plastik atau sarung tangan karet di kedua belakang tangan. Nah, oke. Setelah itu, mari kita campurkan antara si oksidan 6% dengan krem bat atau krem hair mask yang varian mint. Ya. Pertama-tama kita masukkan dulu si obat hair mask ini yang varian mint ini ke mangkuk ya, yang sudah saya siapkan. Komposisinya adalah 1:1 dengan oksidan atau dengan peroxide. Ya, saya menggunakan timbangan kecil ini ya dengan maksud supaya imbang ya. Kalau misalnya kita gunakan ini untuk kita lihat dulu rambutnya nih, misalnya rambutnya tipis dan juga pendek, kita bisakan hanya ini 30 gram dulu. Sama ini juga 30 gram. Jadi semuanya 1:1 ya. Oke, seperti ini. Saya masukkan obatnya. Ya, kita masukkan obatnya sebanyak sesuai dengan apa yang tadi saya katakan ya. 30 gram karena si rambutnya ini pendek ceritanya. Kemudian kita timbang. Saya timbang untuk hair mask ini
sebanyak 30 gram dan dicampur dengan oksidannya 30 gram juga ya. Oke, kita campur. Oke, sudah. Ini campurannya sudah saya lakukan. Saya nggak shoot di sini ya, karena saya nge-shootnya sendirian. Oke, kita kocok. Kita kocok-kocok sampai benar-benar merata. Oke. Setelah merata, dan ini isinya berapa tadi? 30 plus 30 artinya 60 gram ya. Dalam peragaan kali ini saya tidak menggunakan orang asli, tapi saya menggunakan patung. Cukup bisa mewakili ya. Yang penting teknik-tekniknya itu kalian dapat dengan mudah dimengerti. Ya, seperti ini. Yang pertama tentunya kita bagi dulu per section atau per parting dulu ya. Nah, saya bagi dulu karena yang berhubungan sama rambut kita harus lakukan parting per parting ya, atau bisa dinamakan section per section. Ini saya bagi dulu rambutnya, depan dan belakang ya sectionnya. Oke, seperti ini agar pengerjaannya itu benar-benar rapi. Nah, ini. Oke, sebaliknya kalau orang jangan putar-putar ya. Kalau orang kitanya yang berputar. Kebetulan saya pakai patung, jadi saya cukup putar-putar patungnya saja, section per section atau parting per parting, supaya pengerjaannya itu menjadi lebih mudah. Seperti ini ya. Ini saya bagi parting bagian depan, section bagian depan, kemudian section bagian belakang. Nah, ini anggap saja ini kepalanya orang beneran. Saya menggunakan bahan-bahan yang cukup sederhana supaya kalian bisa, sahabat-sahabat semua bisa ngikutin. Oke? Nah, ini sudah apa? Nah, seperti ini ya. Oke, ini anggap aja orang ya. Tadi saya sebutkan kembali, saya perjelas bahwa anggap saja patung ini sebagai orang. Nah, kemudian seperti biasa, krem atau obat yang sudah dicampur ini antara si oksidan 6% dan juga krem hair mask variasi mint, saya oleskan ke rambut step by step seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Lakukan secara merata, parting per parting dengan rapi. Kemudian kita bisa pijat-pijat rambutnya agar obat bisa dapat lebih meresap ke pori-pori dan batang rambut, dan juga pasti kena kutu-kutunya tersebut. Oke, ya. Kita lakukan proses ini seterusnya sampai ke atas ya. Parting 1, parting 2, parting 3 dan parting 4 juga untuk yang depannya. Oke? Jelas ya? Tadi selesai untuk mengoleskan krem per parting, per section, maka kita tutup orang klien kita ini dengan handuk yang tadi kita sudah siapkan. Ya, kita tutup. Kita tutup ya seperti ini. Ceritanya ini sudah kita tutup pastinya. Kita tutup yang rapi ya. Ini karena di patungnya susah nih saya tutupnya. Kita tutup sih ya, proses saya. Oke, seperti ini kita tutup. Oke. Ya, kemudian tadi. Oke, sampai. Jangan ada yang kelihatan, karena nanti takutnya kutunya kemana-mana dan juga menular. Karena ini kutu juga menular ya. Kalau bisa kita pakai soroket dulu sebelum kita mengerjakannya. Nah, kita ini agak rapi tapi kutunya susah. Oke. Nah, kemudian kita tunggu 10-15 menit. Apa yang akan terjadi nanti? Ya, pastinya kutu-kutu itu akan menempel di handuknya ini, dan kalau sudah gitu kita langsung cuci bersih di shower dengan menggunakan air hangat. Nah, sekian tips dari saya cara menghilangkan kutu rambut. Tapi jangan lupa handuknya dibuang ya, dibuang aja udah. Kita gak usah pikirin lagi. Terima kasih, saya Wempi Kurniawan, Hair and Beauty Trainer.